Oke, setelah masuk Setelah masuk itu saya lihat-lihat gini, kok makin parah gitu. makin parah apanya? Yang cekcok gitu, makin marah gitu orang. Selamat datang di El Kasus. Selamat ketemu lagi dengan aku Elsaf. Dan kali ini lagi-lagi El Kasus akan membahas sebuah kasus yang baru-baru ini ramai dan sangat membuat warga Bangkalan Madura itu heboh, dimana duel carok ini tuh terjadi lagi. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Aku tunggu 5 detik dari sekarang. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, dan kali ini kita akan membahas kasus yang ada di Arosbaya, Bangkalan Madura, yang dimana kali ini tuh duel Bangkalan Madura itu menewaskan seorang paman yang dihabisi keponakannya sendiri. Gimana kronologi kasusnya buat kalian saudara-saudaraku Madura? Mungkin juga sudah tahu atau mungkin ada yang melihat langsung di TKP, silahkan kalian komentar. Berikut ini adalah ceritanya. Jadi kasus ini tuh melibatkan satu orang tersangka berinisial M umur 44 tahun dan korban berinisial B umur 58 tahun. Yang dimana korban ini tuh adalah pamannya sendiri. Kejadian ini terjadi di Dusun Lebak, Desa Arosbaya, Bangkalan, Madura, di mana ada seorang tersangka yaitu M yang menghabisi pamannya sendiri yang berinisial B. Dugaan sementara dari kasus ini adalah lantaran pelaku itu cekcok atau merasa sakit hati dengan ucapan korban. Jadi Bapak Kapolres Bangkalan AKBP Febri Isman Jaya mengatakan bahwa pelaku itu merasa kesal dengan korban hingga akhirnya pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam. Dan saat ini tuh pelaku itu masih mendalami kasus ini untuk mengetahui apa motif yang sebenarnya dari pelaku. Dalam YouTube TV One News, saksi mata dari kejadian berdarah tersebut itu memberikan kronologi lengkap aksi carok yang dilakukan antara paman dan keponakannya. Miftahul Kamil atau Kamil menceritakan bahwa hari Senin tanggal 15 April 2024, Kamil itu berada di lokasi kejadian saat itu. Kamil pada saat itu juga ada di dekat pintu rumahnya, yang dimana rumahnya itu berhadapan langsung dengan rumah pelaku. Kamil itu mengaku pertama kali mendengar suara pelaku dan korban itu lagi cekcok gitu. Tapi Kamil nggak tahu apa yang membuat mereka adu mulut karena cekcok mereka itu cukup panjang. Nah, awal mula Kamil itu mendengar pelaku yang bertanya dengan korban gitu, kenapa dirinya di sana. Padahal menurut saksi, korban itu datang ke rumah pelaku untuk mengantarkan pisau yang sudah diasah karena korban itu merupakan penjual daging. Dan gak selang lama dari itu, cekcok antara paman dan ponakan itu semakin memanas. Saat saksi Kamil menoleh ingin membawa sepeda motornya, keduanya itu sudah terlibat adu senjata tajam. Dan lokasi terjadinya carok ini tuh berada di dalam gang sempit. Dan pada saat kejadian, suasana sekitarnya itu cukup gelap, yaitu sekitar pukul 8 malam. Saksi yang tahu kejadian itu langsung memanggil ayahnya dan selang 2 menit, keduanya itu sudah tergeletak berlumuran cairan merah. Korban pada saat itu tuh sempat meminta tolong kepada saksi untuk mengangkatnya, karena si korban itu udah bilang nggak kuat lagi untuk berdiri. Namun saksi dan warga sekitar itu nggak ada yang berani mengangkat atau membantu korban karena ya mereka itu merasa takut. Sampai pada akhirnya mereka itu menunggu polisi datang. Saksi juga bilang bahwa sebenarnya keduanya itu dari dulu tidak pernah akur, dan salah satu alasannya adalah karena pelaku itu diduga mengidap gangguan jiwa atau ODGJ. Tapi sekali lagi, kasus ini tuh masih didalami pihak kepolisian dan belum selesai. Pihak polisi itu masih belum bisa memastikan, dan mungkin kalau misalkan nanti ada update terbarunya, aku akan membawakan lagi berita ini kepada kalian. Kita tahu bahwa kejadian ini tuh tidak sekali 2 kali, tapi berkali-kali. Aku nggak paham ya tentang adat atau budaya Madura. Tapi teman-temanku tuh banyak banget yang Madura dan rata-rata memang Madura.
Ya, mungkin di sini ada saudara-saudara yang bisa menjelaskan tentang tradisi caruk. Silahkan kalian komentar di bawah ini. Dan sekali lagi, terima kasih buat kalian yang sudah nonton videoku ini. Dan maaf nih misalkan aku buat video itu memang pendek-pendek karena memang aku hanya menyampaikan poin dan rangkumannya aja. Jadi maaf ya misalkan kurang panjang durasi videonya. Tapi alasan sebenarnya sih memang aku direk wedi sing ngrungokno videoku ku bosen ngono kan ya. Mana kan ya aku pembawaannya cuma gini-gini tok kan. Tapi kalau misal kalian ingin rangkuman detailnya, mungkin aku bisa membuatkan video panjangnya sih nanti. Dan ya mungkin itu aja sih ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton El Kasus sampai habis. Jangan lupa nonton videonya yang lain. Jangan lupa nyalain tombol loncengnya dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya. Gimana kronologi kasusnya buat kalian dan nggak selang dari itu cekcok antara paman dan ponak cekcok cekcok antara paman dan keponakan itu semakin. Dan pada saat itu kejadian suasananya itu sekitar sekitar dan pada saat kejadian suasananya itu sekitar cukup